Kota Madinah di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab bukanlah kota yang tidur dengan rasa cemas. Di bawah langit malam yang luas, kota itu tampak seperti hamparan perak yang tenang. Namun, ketenangan itu tidak datang dengan sendirinya. Ada satu sosok yang selalu memastikan bahwa setiap penduduknya bisa memejamkan mata dengan damai. Sosok itu adalah Umar, seorang pria dengan perawakan tinggi besar, bahu yang lebar, dan langkah kaki yang mantap sehingga derapnya saja sanggup menggetarkan hati orang-orang yang berniat buruk. Malam itu, Umar melakukan rutinitas yang biasa ia lakukan, berkeliling. Ia tidak membawa pasukan pengawal, tidak juga membawa atribut kemegahan seorang pemimpin besar. Ia hanya membawa dirinya sendiri, keimanannya, dan rasa tanggung jawab yang amat berat di pundaknya. Baginya, menjadi pemimpin berarti menjadi orang yang paling terakhir tidur dan yang paling pertama bangun untuk memastikan keselamatan rakyatnya. Langkah kakinya membawa Umar menjauh dari pusat kota, menuju pinggiran Madinah yang berbatasan langsung dengan padang pasir yang luas dan perbukitan batu yang sunyi. Kondisi alam di sekitar Madinah saat malam hari memiliki karakteristik yang unik. Udara dingin yang menusuk tulang berpadu dengan embusan angin yang membawa butiran pasir halus. Di tempat-tempat yang jauh dari pemukiman seperti ini, suasana menjadi sangat berbeda. Kegelapan seolah memiliki bobotnya sendiri. Bagi orang biasa, tempat sesunyi ini mungkin akan memicu imajinasi tentang hal-hal mengerikan atau gangguan dari makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Namun, bagi Umar, rasa takut kepada pencipta alam semesta telah menghapus segala bentuk ketakutan kepada makhluknya. Umar terus berjalan menyusuri jalan setapak yang jarang dilalui. Ia mengamati setiap sudut, memeriksa jika ada musafir yang terlantar atau warga yang membutuhkan bantuan di tengah malam. Di tengah perjalanannya, ia sampai di sebuah area yang dikenal cukup angker oleh masyarakat setempat. Area tersebut adalah sebuah persimpangan jalan yang dikelilingi oleh bebatuan hitam besar. Disinilah batas antara dunia manusia dan dunia lain seringkali terasa sangat tipis. Secara bertahap, Umar merasakan ada perubahan pada atmosfer di sekitarnya. Angin yang tadinya berhembus konstan tiba-tiba berhenti, menyisakan kesunyian yang mencekam. Biasanya, telinga Umar yang tajam bisa menangkap suara serangga malam atau gerakan hewan melata di balik semak kering. Namun kali ini, semuanya seolah membeku. Di tengah jalan setapak yang ia lalui, nampak sebuah bayangan yang tidak wajar. Bayangan itu tidak berasal dari pohon atau batu, melainkan berdiri tegak di tengah jalan, menghalangi rute perjalanan sang khalifah. Sosok itu muncul dari kegelapan dengan perlahan. Awalnya hanya nampak seperti gumpalan asap hitam yang pekat, namun perlahan-lahan membentuk struktur fisik yang menyerupai manusia, namun dengan proporsi yang aneh. Makhluk itu adalah jin, namun bukan jin biasa. Ia menampakkan diri dalam wujud seorang pendekar. Badannya tampak tegap dengan aura yang memancarkan kekuatan sekaligus keangkuhan yang luar biasa. Matanya tidak seperti mata manusia. Ada binar yang menunjukkan bahwa makhluk ini memiliki kekuatan besar yang telah diasah selama ratusan tahun di alamnya. Pertemuan antara Umar dan jin ini bukanlah sebuah kebetulan yang tanpa tujuan. Di dunia jin, nama Umar bin Khattab sudah sangat tersohor. Mereka mengenal Umar sebagai manusia yang memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar, sehingga setan sekalipun akan memilih jalan lain jika berpapasan dengannya. Pendekar jin ini rupanya merasa tertantang. Ia ingin membuktikan apakah reputasi besar yang dimiliki manusia ini benar-benar nyata atau hanya sekedar pujian yang berlebihan. Bagi bangsa jin, kekuatan fisik dan keberanian adalah segalanya. Dan mereka seringkali merasa lebih unggul daripada bangsa manusia yang dianggap terbuat dari tanah yang rapuh. Umar berhenti tepat beberapa langkah di depan makhluk tersebut. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda terkejut atau ingin melarikan diri. Posisi berdiri Umar tetap tegak, menunjukkan kewibawaan seorang lelaki yang sudah terbiasa menghadapi berbagai macam bahaya di medan perang. Ia menatap langsung ke arah makhluk itu dengan pandangan yang tenang namun tajam. Di sisi lain, sang pendekar jin mulai menunjukkan gestur yang provokatif.
Ia merentangkan tangannya, memperlihatkan otot-ototnya yang nampak kuat, seolah-olah sedang memamerkan kemampuannya di depan lawan. Keadaan di persimpangan itu menjadi sangat tegang. Ini bukan sekadar pertemuan antara dua individu, melainkan representasi dari dua dimensi yang berbeda. Sang pendekar jin mulai bergerak mengitari Umar, seperti seekor pemangsa yang sedang menilai mangsanya. Ia mencoba mengintimidasi Umar dengan mengeluarkan energi yang berat, yang biasanya cukup untuk membuat lutut manusia biasa gemetar hingga jatuh pingsan. Namun Umar tetap bergeming. Ia mengikuti setiap gerakan jin itu hanya dengan sorot matanya, tanpa perlu menggerakkan tubuhnya secara berlebihan. Informasi mengenai identitas jin ini mulai terungkap dari cara ia membawa diri. Ia adalah salah satu yang terkuat di golongannya, seorang petarung yang belum pernah kalah dalam duel di dunianya. Ia merasa bahwa dengan mengalahkan Umar, ia akan mendapatkan pengakuan tertinggi di antara kaumnya. Jin tersebut kemudian memberikan isyarat yang jelas. Ia tidak ingin menggunakan sihir atau tipu muslihat, melainkan ingin melakukan sesuatu yang sangat mendasar dan fisik, gulat. Ia ingin menjatuhkan Umar ke tanah, menekan punggungnya ke pasir, dan membuktikan bahwa kekuatan api lebih superior daripada kekuatan tanah. Umar memahami maksud dari gerakan makhluk tersebut. Meskipun tidak ada kata-kata puitis yang diucapkan, niat untuk bertarung sudah sangat jelas di udara. Umar kemudian mulai mempersiapkan dirinya. Ia sedikit melonggarkan jubah luarnya agar gerakannya lebih bebas. Ia meletakkan alas kakinya dengan mantap di atas tanah yang berpasir, mencari pijakan yang paling kokoh. Baginya tantangan ini harus diterima, bukan karena ia ingin pamer kekuatan, melainkan karena ia tidak boleh membiarkan gangguan apapun, baik dari manusia maupun jin, mengintimidasi jalan dakwah dan keamanan di wilayah yang ia pimpin. Malam semakin larut, dan bulan kini berada tepat di atas kepala mereka, menyinari arena pertarungan alami yang tercipta di antara bebatuan besar itu. Cahaya bulan memantul pada butiran pasir, menciptakan kontras antara kegelapan sosok jin dan ketenangan sosok Umar. Persiapan telah selesai. Keduanya kini berdiri berhadapan dalam jarak yang sangat dekat. Udara di sekitar mereka terasa semakin panas, bukan karena suhu, melainkan karena gesekan energi yang luar biasa kuat. Babak pertama dari hikayat ini bukan hanya tentang siapa yang lebih kuat secara otot, tetapi tentang sebuah pesan bahwa keberanian sejati lahir dari kedekatan seseorang dengan Tuhannya. Umar bin Khattab, dengan segala kesederhanaannya sebagai manusia, bersiap menghadapi kekuatan goib yang sombong. Di tempat yang sunyi itu, sejarah baru akan tercatat. Sebuah pertarungan yang nantinya akan diceritakan turun-temurun sebagai bukti bahwa kekuatan iman sanggup melampaui batas-batas alam yang tampak. Pertemuan ini menjadi pembuka bagi sebuah peristiwa besar. Sang pendekar jin mulai merendahkan tubuhnya, mengambil posisi untuk menerjang. Sementara itu, Umar tetap tenang, menanti dengan sabar saat yang tepat untuk menyambut serangan tersebut. Keduanya tahu bahwa setelah malam ini, salah satu dari mereka akan mendapatkan pelajaran yang tak terlupakan. Kegelapan malam di Madinah menjadi saksi bisu dimulainya sebuah perselisihan yang akan berujung pada terungkapnya rahasia perlindungan yang sangat agung bagi umat manusia. Tanpa basa-basi, tanpa teriakan yang tidak perlu, sang pendekar jin melakukan gerakan pertama. Ia melesat maju dengan kecepatan yang melebihi batas kemampuan manusia normal. Namun Umar bin Khattab bukanlah manusia biasa. Dengan insting yang tajam dan ketenangan jiwa, ia bersiap menyambut terjangan tersebut. Disinilah di pinggiran kota yang sunyi, pertarungan antara keangkuhan bangsa jin dan keteguhan iman seorang hamba Allah dimulai dengan sangat sengit. Pertarungan itu tidak dimulai dengan aba-aba, melainkan dengan sebuah ledakan gerakan yang mendadak. Sang pendekar jin yang sejak tadi mengitari Umar dengan penuh keangkuhan, akhirnya melancarkan serangan pertamanya. Dalam dunia manusia, gerakan itu mungkin hanya terlihat seperti kilatan bayangan hitam yang melesat cepat.
Namun bagi Umar bin Khattab yang indranya telah terasah oleh puluhan medan perang, serangan itu adalah sebuah ancaman nyata yang harus dihadapi dengan perhitungan matang. Jin tersebut menerjang dengan cara yang tidak biasa. Ia tidak menggunakan senjata, melainkan menggunakan berat tubuhnya yang padat dan energi yang memancar dari keberadaannya. Ia mencoba merangkul pinggang Umar dengan tujuan mengangkat dan membanting sang khalifah ke atas bebatuan tajam di sekitarnya. Namun Umar memiliki strategi yang jauh lebih kokoh. Alih-alih menghindar secara drastis yang justru bisa membuatnya kehilangan keseimbangan, Umar justru sedikit merendahkan titik berat tubuhnya. Ia menancapkan kedua kakinya dalam-dalam ke pasir Madinah, mengubah dirinya menjadi seolah-olah sebuah pilar batu yang tak tergoyahkan. Saat tubuh sang jin berbenturan dengan tubuh Umar, suara dentuman tumpul terdengar di kesunyian malam. Itu adalah benturan antara materi tanah yang diberkati dengan api yang menyala-nyala. Sang jin terkejut. Ia merasa seolah-olah baru saja menabrak sebuah gunung. Lengan-lengan jin yang kuat mencoba mengunci bahu Umar, namun kekuatan otot Umar yang dilatih dengan kerja keras dan disiplin militer yang tinggi terbukti jauh lebih ulet dari yang dibayangkan makhluk tersebut. Umar kemudian melakukan serangan balik yang sangat teknis. Dalam seni gulat kuno, kekuatan bukan hanya soal otot, melainkan soal memindahkan pusat gravitasi lawan. Dengan satu gerakan tangan yang cepat, Umar menangkap pergelangan lengan sang jin. Disinilah terjadi sebuah kontak fisik yang sangat aneh. Umar merasakan kulit makhluk itu tidak seperti kulit manusia. Teksturnya terasa panas, sedikit bersisik, dan ada getaran aneh yang merambat ke telapak tangannya. Namun Umar tidak melepaskannya. Ia justru memperkuat cengkeramannya. Dalam momen yang sangat dekat itu, Umar mulai mengamati wujud asli lawan bicaranya. Sebelumnya, jin tersebut tampak besar dan mengintimidasi. Namun seiring dengan terkurasnya tenaga sang jin karena upayanya yang gagal menjatuhkan Umar, wujud samar itu mulai menipis. Umar melihat sesuatu yang mengejutkan. Lengan yang tadinya terlihat kekar dan menakutkan, kini nampak kurus dan layu. Proporsinya tidak lagi menyerupai petarung yang perkasa, melainkan menyerupai bentuk fisik yang lemah dan tidak proporsional, hampir mirip dengan kaki depan anjing yang kurus kering. Kenyataan ini memberikan informasi penting bagi Umar dan bagi siapapun yang mempelajari hikayat ini. Kehebatan bangsa jin seringkali hanyalah sebuah ilusi yang dibangun di atas rasa takut manusia. Ketika manusia kehilangan rasa takutnya dan menghadapi mereka dengan keteguhan hati, kekuatan jin tersebut akan menyusut hingga ke level aslinya. Sang pendekar jin mulai merasa panik. Ia mencoba melepaskan diri dari cengkraman Umar, namun tangan sang khalifah sudah mengunci pergerakannya dengan sangat sempurna. Umar tidak memberikan ruang bagi lawannya untuk mengatur nafas. Dengan satu tarikan yang kuat dan putaran badan yang sinkron, Umar memanfaatkan momentum gerakan sang jin sendiri untuk menjatuhkannya. Tubuh makhluk gaib itu terangkat sedikit dari tanah sebelum akhirnya terhempas dengan keras ke permukaan bumi. Pasir berterbangan dan debu mengepul di sekitar mereka. Sang jin terkapar, nafasnya memburu, dan kesombongan yang tadi terpancar di wajahnya kini berganti dengan raut ketidakpercayaan yang mendalam. Kemenangan di babak pertama ini memberikan pesan yang sangat informatif tentang psikologi bertarung. Umar tidak menang hanya karena kekuatan fisik, tetapi karena ia tetap tenang sementara lawannya terbawa oleh emosi dan kesombongan. Di tanah yang berdebu itu, sang jin mencoba bangkit kembali. Meskipun ia sudah jatuh sekali, harga dirinya sebagai pendekar terkuat di bangsanya tidak membiarkannya menyerah begitu saja. Ia merasa bahwa kekalahan pertamanya hanyalah sebuah kecerobohan kecil. Sang jin kembali berdiri, namun kali ini gerakannya lebih berhati-hati. Ia tidak lagi meremehkan pria di hadapannya. Ia mulai menyadari bahwa Umar bin Khattab bukan hanya sekedar pemimpin politik atau panglima perang, melainkan seorang hamba yang memiliki perlindungan batin yang sangat kuat. Jin tersebut mencoba mengumpulkan kembali energinya, namun terlihat jelas bahwa kekuatannya telah berkurang secara drastis setelah bantingan pertama tadi. Ia tampak lebih kecil, lebih rapuh,
dan mulai menunjukkan rasa gentar yang berusaha ia sembunyikan. Umar tetap berdiri di posisinya, tidak bergeser 1 inci pun dari tempat ia menjatuhkan lawannya. Ia memberikan kesempatan kepada makhluk itu untuk menyadari posisinya. Tidak ada sedikit pun niat dalam hati Umar untuk menyakiti tanpa alasan, namun ia juga tidak akan mundur jika tantangan masih berlanjut. Kondisi ini menunjukkan betapa adilnya Umar, bahkan terhadap makhluk dari alam yang berbeda. Ia memberikan lawan kesempatan untuk berpikir jernih sebelum melanjutkan perselisihan. Pertarungan di babak kedua ini menjadi lebih simbolis. Ini bukan lagi sekedar duel fisik, melainkan pembuktian tentang hakikat kekuatan. Sang jin kembali menyerang, kali ini dengan teknik yang lebih licin. Ia mencoba menyerang bagian bawah tubuh Umar, berusaha menyapu kaki sang khalifah agar ia jatuh terlentang. Namun, kewaspadaan Umar tetap berada di puncaknya. Ia melompat kecil dengan lincah, menghindari sapuan tersebut, dan sebelum sang jin sempat menarik diri, Umar sudah berhasil memiting leher makhluk tersebut dengan lengannya yang kokoh. Dalam posisi terkunci seperti itu, sang jin benar-benar tidak berdaya. Ia merasakan kekuatan manusia yang selama ini ia anggap rendah ternyata begitu luar biasa jika diberkahi oleh Tuhan. Cengkeraman Umar bukanlah cengkeraman yang didasari kebencian, melainkan ketegasan yang mutlak. Sang jin mulai merontah, namun setiap gerakannya justru membuat kuncian Umar semakin erat. Disinilah identitas sang jin sebagai pendekar terkuat benar-benar runtuh berkeping-keping. Informasi yang didapatkan dari bab ini sangat jelas bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada penampakan fisik yang menakutkan atau suara yang menggelegar, melainkan pada ketenangan jiwa dan kemantapan pijakan. Umar bin Khattab telah membuktikan bahwa raga manusia yang fana, jika diisi dengan iman yang teguh, sanggup melampaui kekuatan makhluk api yang paling perkasa sekalipun. Sang jin akhirnya berhenti merontah. Ia sadar bahwa tidak ada gunanya melawan lebih jauh. Malam itu, di pinggiran Madinah, sebuah pelajaran besar sedang ditulis tanpa tinta. Seorang manusia telah menjatuhkan harga diri makhluk gaib yang sombong, bukan dengan sihir, melainkan dengan kejantanan dan kekuatan yang nyata. Keheningan kembali menyelimuti area tersebut, namun kali ini kesunyian itu terasa lebih terang dan lebih lega. Sang jin yang terkapar di bawah kendali Umar kini hanya bisa menunggu apa yang akan diputuskan oleh sang pemenang atas nasibnya. Kemenangan ini menjadi pondasi bagi bab-bab berikutnya, di mana kekuatan fisik akan beralih menjadi pertukaran ilmu dan rahasia yang jauh lebih berharga daripada kemenangan di atas pasir. Umar, dengan dada yang masih membusung tenang, telah menunjukkan bahwa perlindungan Allah adalah sebaik-baiknya benteng bagi setiap hamba yang berjalan di jalannya. Setelah bantingan kedua yang sangat telak, suasana di persimpangan jalan itu berubah total. Keangkuhan yang sebelumnya menyelimuti atmosfer malam kini menguap, berganti dengan aroma debu dan kepasrahan. Sang pendekar jin yang semula tampak seperti prajurit bayangan yang tak terkalahkan, kini terbaring di atas pasir dengan posisi yang sangat tidak berdaya. Di atasnya berdiri tegak Umar bin Khattab, seorang manusia yang kehadirannya kini terasa jauh lebih besar dan lebih kuat daripada bayangan gelap manapun yang bisa diciptakan oleh bangsa jin. Dalam momen diam yang panjang itu, Umar mendapatkan sebuah wawasan informatif yang sangat berharga mengenai hakikat makhluk-makhluk tersebut. Secara visual, terjadi transformasi yang menarik pada sosok sang jin. Di dunia manusia, persepsi seringkali tertipu oleh penampakan luar. Tadi, makhluk ini tampak raksasa dengan otot yang menonjol. Namun setelah kekuatannya dipatahkan oleh keberanian Umar, wujud aslinya mulai tersingkap. Umar memperhatikan dengan seksama betapa kecilnya lengan makhluk itu. Lengan yang tadinya tampak sanggup menghancurkan batu, kini terlihat kurus kering dan ringkih, menyerupai kaki depan anjing yang kelaparan.
Hal ini menjadi pelajaran penting bahwa kekuatan bangsa jin dan setan sebagian besar bersumber dari rasa takut manusia. Ketika manusia merasa gentar, mereka memberikan energi bagi jin untuk memanifestasikan wujud yang menakutkan. Namun, ketika dihadapi oleh seseorang seperti Umar, yang jiwanya sudah selesai dengan urusan dunia dan hanya menggantungkan rasa takutnya kepada Sang Pencipta, maka ilusi kekuatan itu runtuh. Sang jin tidak lagi bisa mempertahankan wujud pendekarnya yang gagah. Ia tampak menyusut, bukan secara fisik dalam arti ukuran meteran, melainkan secara esensi kewibawaan. Umar tidak terburu-buru untuk menghakimi. Ia mengamati lawannya dengan pandangan yang penuh selidik namun tenang. Ia melihat bagaimana napas sang jin terengah-engah, mengeluarkan bunyi yang aneh dan tidak wajar bagi telinga manusia. Makhluk itu tampak sangat terkejut dengan kenyataan bahwa ada manusia yang memiliki kekuatan fisik sedemikian solid. Bagi bangsa jin yang terbuat dari api yang tidak berasap, kepadatan tubuh manusia yang berasal dari tanah seringkali dianggap remeh. Namun malam itu, kepadatan tanah yang dipadukan dengan kekuatan iman terbukti jauh lebih kokoh daripada api yang bergejolak tanpa arah. Sang jin mencoba bergerak sedikit, bukan untuk menyerang kembali, melainkan untuk memperbaiki posisinya yang terhina. Namun setiap gerakan kecil yang ia buat hanya semakin menunjukkan betapa ia telah kehilangan kendali atas situasi tersebut. Ia menatap ke arah tangan Umar yang besar dan kapalan karena kerja keras. Tangan itu adalah tangan seorang pekerja, tangan seorang pejuang, dan tangan seorang pemimpin yang tidak segan turun tangan sendiri dalam urusan rakyatnya. Bagi sang jin, tangan tersebut kini nampak seperti belenggu besi yang mustahil untuk dipatahkan. Disinilah letak inti informatif dari bab ini, bahwa dalam tatanan alam semesta, manusia diciptakan sebagai pemimpin di bumi bukan tanpa alasan. Keunggulan manusia tidak terletak pada kemampuan terbang atau menghilang seperti jin, melainkan pada kemuliaan akal dan keteguhan prinsip. Umar bin Khattab adalah perwujudan sempurna dari keunggulan tersebut. Ia tidak menggunakan jimat, tidak menggunakan mantra-mantra aneh, dan tidak menggunakan bantuan kekuatan gelap untuk menang. Ia hanya menggunakan apa yang telah diberikan Tuhan kepadanya, tubuh yang sehat dan jiwa yang bersih. Kesadaran mulai merayap masuk ke dalam benak sang pendekar jin. Ia menyadari bahwa ia tidak sedang berhadapan dengan manusia sembarangan. Ia teringat akan kabar yang beredar di antara kaumnya tentang seorang lelaki di Madinah yang jika berjalan melewati suatu lembah, maka setan-setan akan memilih untuk melewati lembah yang lain. Kini ia merasakan sendiri kebenaran kabar tersebut. Kekuatan yang memancar dari diri Umar bukan hanya sekedar kekuatan otot, melainkan ada semacam otoritas spiritual yang memaksa makhluk-makhluk pembangkang untuk tunduk. Melihat lawannya sudah tidak lagi memiliki keinginan untuk melawan, Umar memberikan sedikit ruang. Ia tidak melepaskan kewaspadaannya, namun ia tidak lagi menekan dengan kekuatan penuh. Ia ingin melihat sejauh mana kejujuran makhluk ini akan muncul setelah kekalahannya. Dalam hukum gulat dan hukum kesatria yang berlaku saat itu, pihak yang kalah secara mutlak harus memberikan pengakuan atau sesuatu yang berharga kepada sang pemenang. Sang jin, meski dari bangsa yang berbeda, memahami aturan main ini. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan sisa-sisa martabatnya adalah dengan mengakui keunggulan sang manusia dan menepati janji yang pernah ia tawarkan di awal tantangan. Malam itu pun mencapai titik baliknya. Pertarungan fisik telah usai dan kini beralih ke fase di mana komunikasi mental dan spiritual terjadi. Sang jin mulai menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Ia tidak lagi mencoba mengintimidasi dengan suara-suara aneh atau tatapan mata yang berpendar. Ia menundukkan kepalanya di hadapan Umar.
Ini adalah sebuah pemandangan yang luar biasa. Seorang pendekar terkuat dari bangsa jin, makhluk yang biasanya merasa jauh lebih mulia daripada manusia, kini bersujud dalam kekalahan di depan kaki seorang hamba Allah yang paling bersahaja. Keadaan di sekitar mereka pun mulai terasa lebih stabil. Angin dingin yang tadinya berhenti, kini mulai berhembus kembali dengan lembut, seolah-olah alam semesta merestui kemenangan kebenaran atas keangkuhan. Debu-debu yang tadi beterbangan mulai mengendap, menyisakan jejak-jejak pertarungan di atas pasir yang akan segera terhapus oleh waktu. Namun ingatan akan kejadian ini akan tetap abadi dalam sejarah. Informasi yang bisa dipetik dari momen ini adalah betapa pentingnya bagi seorang manusia untuk memiliki kontrol diri. Umar bin Khattab dalam posisi pemenang yang mutlak tidak menjadi sombong. Ia tidak mengejek lawannya yang sudah lemah. Ia tetap tenang dan menunggu. Sikap ini justru membuat sang jin semakin merasa kerdil. Kesombongan hanya bisa dipatahkan dengan kerendah hatian yang kuat, dan Umar adalah guru terbaik dalam hal itu. Sang jin kini menyadari bahwa rahasia yang ia miliki, yang selama ini ia simpan rapat-rapat sebagai senjata bangsa jin untuk menjauhi manusia, harus ia serahkan sebagai tebusan atas nyawanya dan harga dirinya. Ia mulai mempersiapkan diri untuk menyampaikan sebuah kebenaran yang akan menjadi warisan berharga bagi Umar dan seluruh umat manusia setelahnya. Rahasia itu bukan tentang harta karun yang terpendam, bukan tentang kekuatan magis untuk menguasai dunia, melainkan tentang sebuah benteng spiritual yang tak terlihat namun tak tertembus. Bab ini ditutup dengan pemandangan Umar yang tetap berdiri kokoh, menatap makhluk yang kini nampak seperti bayangan kecil di bawah kakinya. Langit Madinah yang berbintang menjadi saksi bahwa di dunia ini kekuatan fisik hanyalah sarana, sementara tujuan akhirnya adalah pengabdian kepada kebenaran. Sang jin telah kalah, namun dari kekalahan itu sebuah cahaya informasi penting akan segera terbit, menerangi jalan manusia dalam menghadapi gangguan-gangguan gaib di masa depan. Umar kemudian menghela napas panjang, bukan karena lelah, melainkan karena ia merasakan bahwa tugasnya untuk malam itu telah selesai dengan cara yang paling mulia. Ia telah menjaga kotanya, ia telah menjaga warganya, dan ia telah menaklukkan salah satu tantangan terbesar yang mungkin dihadapi oleh seorang manusia, pertemuan langsung dengan kekuatan gelap yang penuh tipu daya. Kini ia hanya perlu mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh makhluk yang sudah tidak berdaya tersebut sebagai penutup dari malam yang penuh mukjizat ini. Setelah debu pertarungan benar-benar mengendap di atas bumi Madinah, suasana di persimpangan jalan itu tidak lagi mencekam, melainkan berubah menjadi sebuah ruang belajar yang sunyi antara dua dimensi yang berbeda. Sang pendekar jin, yang kini sudah tidak memiliki setitik pun sisa keangkuhan, menyadari bahwa ia tidak mungkin bisa lolos dari kewibawaan Umar bin Khattab kecuali dengan menunaikan janjinya. Di sisi lain, Umar berdiri dengan tenang, memberikan kesempatan bagi makhluk yang sudah tak berdaya itu untuk menunjukkan nilai dari kekalahannya. Inilah momen yang paling informatif dalam pertemuan tersebut, di mana kekuatan otot beralih menjadi kekuatan pengetahuan. Sang jin mulai menyampaikan sebuah rahasia besar yang selama ini menjadi momok bagi kaumnya sendiri. Ia mengungkapkan bahwa meskipun bangsa jin memiliki kemampuan untuk bergerak cepat, berubah wujud, dan membisikkan keraguan ke dalam hati manusia, mereka memiliki satu kelemahan fatal yang bersifat absolut. Kelemahan itu bukanlah pedang yang tajam atau perisai yang tebal, melainkan sebuah getaran frekuensi spiritual yang bersumber dari wahyu Tuhan yang paling agung. Pesan yang disampaikan oleh sang jin adalah mengenai sebuah ayat dalam kitab suci Al-Quran, khususnya dalam surah Al-Baqarah ayat ke-255 yang dikenal secara luas sebagai ayat kursi. Informasi ini sangat krusial karena datang langsung dari mulut musuh manusia yang paling jujur saat dalam keadaan terdesak. Sang jin menjelaskan secara rinci bahwa setiap kata dalam ayat tersebut mengandung perlindungan yang berlapis-lapis. Ketika seorang manusia membacanya dengan penuh keyakinan saat hendak memasuki kediamannya, frekuensi energi dari ayat tersebut menciptakan semacam dinding tak kasat mata yang sangat panas bagi bangsa setan dan jin yang berniat jahat. Lebih lanjut, makhluk itu memberikan gambaran yang sangat gamblang mengenai reaksi fisik dan mental kaumnya saat berhadapan dengan kekuatan ayat kursi.
Ia menggambarkan bahwa bagi setan, mendengar lantunan ayat tersebut bukan hanya sekedar gangguan, melainkan sebuah siksaan yang memaksa mereka untuk melarikan diri sejauh mungkin. Reaksi melarikan diri itu digambarkan dengan sangat hina. Mereka pergi dengan tergesa-gesa sambil mengeluarkan bunyi dan angin yang tidak sedap, serupa dengan suara keledai yang sedang ketakutan. Penjelasan ini memberikan pemahaman kepada Umar dan kepada kita semua bahwa setinggi apapun ilmu atau kekuatan seorang jin, mereka tetaplah makhluk yang kerdil di hadapan kebesaran kalimat-kalimat Allah. Umar menyimak informasi ini dengan penuh perhatian. Sebagai seorang pemimpin, ia memahami bahwa keamanan fisik rakyat Madinah adalah tanggung jawabnya, namun keamanan spiritual adalah sesuatu yang jauh lebih mendalam. Dengan mengetahui rahasia ini, Umar kini memiliki senjata baru yang bisa diajarkan kepada seluruh umat. Senjata ini tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan latihan fisik yang berat, namun efeknya jauh lebih kuat daripada benteng batu manapun yang pernah dibangun oleh manusia. Kejujuran sang jin dalam memberikan rahasia ini juga menunjukkan sebuah fenomena menarik dalam interaksi antar makhluk. Terkadang, kebenaran bisa datang dari tempat yang paling tidak terduga. Jin tersebut mengakui bahwa tidak ada satu pun dari golongannya, bahkan yang paling kuat sekalipun, yang mampu bertahan di sebuah rumah di mana di dalamnya dibacakan ayat kursi secara rutin. Ayat tersebut berfungsi sebagai pengusir sekaligus penjaga yang tidak pernah tidur, selaras dengan sifat Tuhan yang dijelaskan di dalam ayat tersebut yang tidak pernah mengantuk maupun tidur. Melalui narasi ini, kita dapat melihat transformasi karakter sang jin. Dari seorang pendekar yang haus akan pengakuan, ia berubah menjadi penyampai kabar yang terpaksa mengakui keterbatasannya. Ia menjelaskan bahwa keberadaannya di malam itu untuk menantang Umar adalah sebuah bentuk kesombongan yang berakhir pada pencerahan bagi dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa keberanian Umar bukan muncul dari ego, melainkan dari kedekatan sang manusia dengan sumber kekuatan yang ia sebutkan tadi. Situasi di lapangan mulai menunjukkan tanda-tanda berakhirnya pertemuan unik ini. Langit di ufuk timur mulai menampakkan semburat cahaya fajar yang tipis, menandakan bahwa waktu bagi makhluk malam untuk bersembunyi telah tiba. Sang jin, yang kini nampak seperti bayangan kecil yang rapuh, mulai memudar perlahan-lahan. Namun sebelum ia benar-benar menghilang, ia menekankan sekali lagi betapa pentingnya bagi manusia untuk tidak pernah meremehkan kekuatan perlindungan batin tersebut. Ia memberikan pengakuan terakhir bahwa di dunia ini hanya manusia-manusia yang memiliki integritas spiritual seperti Umarlah yang benar-benar bisa mengendalikan gangguan dari alam gaib. Bagi Umar bin Khattab, informasi ini adalah berkah yang luar biasa. Ia tidak merasa besar kepala karena telah mengalahkan jin terkuat, melainkan merasa bersyukur karena telah mendapatkan kunci penting untuk menjaga keselamatan umatnya dari gangguan yang tidak terlihat oleh mata. Ia menyadari bahwa tantangan gulat tadi hanyalah sebuah jembatan yang disediakan oleh takdir agar rahasia besar ini bisa terungkap dan disebarluaskan. Malam itu berakhir dengan sebuah kesimpulan yang sangat jernih. Pertarungan fisik hanyalah pembuka, sementara pengetahuan tentang perlindungan Allah adalah inti dari segala urusan. Umar tetap berdiri di persimpangan itu hingga bayangan sang jin benar-benar lenyap di telan cahaya pagi yang mulai menyingsing. Ia menghela napas panjang, merasakan udara pagi Madinah yang segar dan bersih, seolah-olah seluruh sisa-sisa energi negatif dari pertarungan tadi telah dibersihkan oleh angin fajar. Bab ini memberikan pelajaran penting bahwa dalam setiap konflik ada hikmah yang bisa diambil jika kita menghadapinya dengan kepala dingin dan iman yang teguh. Sang pendekar jin mungkin telah kalah dalam pertarungan gulat, namun melalui kekalahannya, ia telah berkontribusi dalam menyebarkan salah satu ilmu perlindungan yang paling penting dalam sejarah Islam. Umar pun melangkahkan kakinya kembali menuju pusat kota, membawa pulang sebuah rahasia agung yang akan ia bagikan kepada sahabat-sahabatnya dan kepada seluruh generasi yang akan datang. Dengan berakhirnya malam tersebut,
Madinah tidak hanya menjadi kota yang aman secara fisik karena patroli Umar, tetapi juga menjadi kota yang mulai memahami cara membentengi diri secara spiritual. Umar berjalan dengan langkah yang lebih ringan namun tetap berwibawa, menyongsong hari baru dengan keyakinan yang semakin bertambah. Ia tahu bahwa mulai hari ini tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk merasa takut secara berlebihan kepada gangguan jin, asalkan mereka memegang teguh kunci rahasia yang baru saja ia dapatkan di bawah rembulan malam itu. Pelajaran dari sang jin adalah pengingat bahwa musuh yang paling menakutkan sekalipun memiliki kelemahan yang sangat sederhana jika kita mengetahui dasarnya. Kekuatan ayat kursi adalah representasi dari kedaulatan Tuhan yang mutlak dan tidak ada satupun makhluk di langit maupun di bumi yang bisa berdiri tegak menentang kekuasaan tersebut. Bab ini menutup babak pertarungan dengan sebuah pemahaman baru yang tenang, menyiapkan jalan bagi Umar untuk terus memimpin dengan kebijaksanaan yang semakin dalam. Langit di ufuk timur Madinah mulai berubah warna dari hitam pekat menjadi biru tua yang lembut, dihiasi garis-garis jingga yang menandakan berakhirnya kekuasaan malam. Di persimpangan jalan yang menjadi saksi pertarungan dua alam tersebut, Umar bin Khattab berdiri sendirian. Sosok pendekar jin yang tadi menantangnya telah lenyap sepenuhnya, meninggalkan keheningan yang kini terasa menyejukkan. Umar merapikan jubahnya yang sedikit kotor terkena debu pasir, namun wajahnya sama sekali tidak menunjukkan kelelahan. Sebaliknya, ada binar ketenangan yang mendalam karena ia baru saja membawa pulang sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kemenangan fisik. Langkah kaki Umar yang mantap kembali terdengar menyusuri jalanan kota yang mulai menggeliat bangun. Dalam perjalanan pulang menuju Masjid Nabawi, Umar merenungkan kembali setiap detail informasi yang diberikan oleh makhluk gaib tadi. Informasi tersebut bukan sekadar mitos atau cerita pengantar tidur, melainkan sebuah fakta operasional mengenai bagaimana alam metafisika bekerja. Ia memahami bahwa ketakutan manusia adalah pintu masuk utama bagi gangguan setan, dan pengetahuan adalah kunci untuk mengunci pintu tersebut selamanya. Setibanya di pusat kota, cahaya fajar sudah cukup terang untuk menyinari wajah-wajah para sahabat yang mulai berkumpul untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Di antara kerumunan itu, tampak sosok Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang dikenal memiliki kedalaman ilmu dan ketelitian dalam meriwayatkan setiap kejadian penting. Melihat Umar datang dengan kondisi pakaian yang sedikit tidak rapi namun dengan kewibawaan yang berlipat ganda, para sahabat merasakan ada sesuatu yang luar biasa yang baru saja terjadi. Namun, sesuai dengan karakter Umar yang rendah hati, ia tidak langsung memamerkan kemenangannya. Umar memilih untuk membagikan informasi ini sebagai bentuk edukasi publik. Ia mulai menjelaskan kepada orang-orang di sekitarnya tentang pentingnya perlindungan diri melalui wahyu. Ia tidak menceritakan detail kekuatannya dalam membanting jin tersebut untuk mencari pujian, melainkan lebih menekankan pada hadiah ilmu yang didapatkan dari interaksi tersebut. Umar menyampaikan secara informatif bahwa keberadaan makhluk-makhluk dari bangsa jin adalah nyata. Namun kekuasaan mereka sangat terbatas dan bisa dipatahkan dengan cara yang sangat sederhana namun fundamental. Inti dari pesan yang dibawa Umar pagi itu adalah standarisasi keamanan rumah tangga bagi setiap muslim. Ia menekankan bahwa ayat kursi adalah identitas kekuatan seorang mukmin. Secara teknis, ia menjelaskan bahwa ayat tersebut mengandung pengakuan mutlak atas sifat-sifat Tuhan yang mengatur semesta. Ketika seseorang membacanya dengan kesadaran penuh, ia sebenarnya sedang menghubungkan dirinya dengan sumber kekuatan tertindih yang membuat makhluk-makhluk rendahan seperti setan merasa tidak nyaman dan terhina. Penjelasan Umar ini memberikan dampak psikologis yang besar bagi penduduk Madinah. Jika sebelumnya ada sebagian orang yang merasa was-was saat melewati tempat-tempat sunyi atau saat berada sendirian di rumah pada malam hari, kini rasa takut itu berganti dengan rasa percaya diri. Mereka menyadari bahwa mereka memiliki senjata yang lebih tajam dari pedang manapun. Inilah fungsi utama dari seorang pemimpin, memberikan rasa aman bukan hanya melalui patroli fisik di jalanan, tetapi juga melalui penguatan mental dan spiritual rakyatnya. Abdullah bin Mas'ud yang menyimak dengan seksama
kemudian mengabadikan kejadian ini dalam ingatannya. Di kemudian hari, ketika orang-orang bertanya tentang siapa manusia perkasa yang mampu menjatuhkan pendekar jin terkuat hingga membuatnya tak berdaya, Ibnu Mas'ud dengan penuh keyakinan menunjuk kepada Umar bin Khattab. Baginya, tidak ada orang lain yang memiliki perpaduan antara kekuatan fisik yang luar biasa dan ketebalan iman yang tak tertembus selain Sang Al-Faruq. Secara informatif, bab terakhir ini menutup rangkaian hikayat dengan sebuah kesimpulan penting mengenai keseimbangan hidup. Umar bin Khattab mengajarkan bahwa seorang manusia harus kuat secara fisik agar tidak diremehkan, namun juga harus kuat secara spiritual agar tidak bisa disesatkan. Pertarungan gulat di padang pasir itu hanyalah sebuah perumpamaan nyata tentang bagaimana kebenaran akan selalu menang melawan kebatilan, asalkan kebenaran itu diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Dampak dari peristiwa malam itu melampaui batas waktu dan geografis Madinah. Hingga berabad-abad kemudian, resep perlindungan yang dibocorkan oleh sang jin kepada Umar tetap menjadi amalan utama bagi jutaan orang di seluruh dunia. Setiap kali seseorang membaca ayat kursi sebelum tidur atau saat memasuki rumah, mereka sebenarnya sedang mengulang kemenangan yang pernah diraih Umar di pinggiran Madinah. Rahasia yang dulunya hanya diketahui oleh segelintir makhluk gaib, kini telah menjadi milik umum, menjadi benteng bagi anak-anak kecil hingga orang dewasa. Umar bin Khattab menjalani sisa harinya dengan penuh tanggung jawab seperti biasa. Baginya, pertemuan dengan jin tersebut hanyalah satu dari sekian banyak tugas yang harus ia selesaikan sebagai khalifah. Namun, bagi sejarah Islam, peristiwa itu adalah validasi atas kedudukan manusia sebagai khalifah di bumi yang memiliki otoritas atas makhluk-makhluk lain selama mereka tetap berada di jalur ketuhanan. Kisah ini berakhir bukan dengan sorak-sorai kemenangan, melainkan dengan ketenangan seorang hamba yang telah menunaikan tugasnya. Matahari pagi kini telah naik setinggi tombak, menyinari seluruh kota Madinah dengan cahaya yang hangat. Umar berdiri di depan masjid, menatap rakyatnya yang mulai beraktivitas dengan tenang. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa malam tadi ia telah mengamankan satu lagi aspek kehidupan umatnya, sebuah keamanan yang akan terus terjaga selama mereka tidak melupakan ayat agung yang ia bawa pulang dari kegelapan malam. Melalui narasi yang informatif ini, kita diajak untuk melihat bahwa di balik setiap kejadian luar biasa, selalu ada pelajaran praktis yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Umar bin Khattab bukan hanya seorang pahlawan dalam cerita gulat, melainkan seorang pendidik yang berhasil mengubah sebuah konflik menjadi sebuah kurikulum perlindungan spiritual yang abadi. Kejadian di malam sunyi itu tetap hidup, mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati adalah milik mereka yang tidak takut pada bayangan, karena mereka selalu berjalan bersama cahaya.